Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa tahiyatul Islam hiya salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama memanjatkan puji syukur ke zat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan karunia Allah mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan saudara kita yang sedang sakit cepat disembuhkan Allah. Ya, saudara kita, ya, keluarga besar kita, kaum muslimin muslimat yang wafat dengan berbagai musibah yang menimpa mereka, mudah-mudahan menjadi penyebab mereka dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang bahagia ini kita insyaallah akan sama-sama melanjutkan kajian Al-Iman biqada'illah wa qadarihi. Pembahasan Al-Iman bil qadar la yunafi al-akhdha bil asbab. Al-imanu bil qadar, beriman kepada takdir, la yunafi, tidak menafikan, tidak meniadakan, al-akhdha, untuk melakukan, mengambil, melakukan, bil asbab, sebab-sebab atau usaha-usaha ikhtiar yang optimal. Jadi iman kepada takdir tidak menafikan melakukan usaha atau sebab-sebab. Nahnu ma'muruna bil akhdi bil asbab. Nahnu, kita, ma'murun, diperintahkan bil akhdi bil asbab, untuk melakukan sebab atau usaha. Ma'at tawakkuli 'ala Allah, bersamaan dengan menyerahkan diri, bertawakal kepada Allah. Jadi tawakal yang benar diawali dengan usaha yang optimal. Nahnu ma'muruna bil akhdi bil asbab, kita diperintahkan untuk melakukan usaha sebab-sebab, ma'at tawakkuli 'ala Allah, bersamaan dengan menyerahkan diri, bertawakal kepada Allah. Al-asbabu la tu'tin nata'ija illa biidznillah. Perhatikan, kita harus meyakini bahwa al-asbabu, sebab-sebab atau usaha-usaha yang kita lakukan, la tu'tin nata'ija, tidak akan memberikan hasil, tidak akan memberikan hasil-hasil illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Falladzi khalaqal asbaba, maka zat Allah yang telah melakukan, yang telah menciptakan sebab-sebab, huwallazi khalaqan nata'ija wathimar, dan dialah juga zat Allah yang menciptakan hasil-hasil, wathimar, dan buah-buah dari usaha yang kita lakukan. Jadi benar-benar ini ketergantungan kita kepada Allah, tidak menjadikan usaha kita menjadi sebab satu-satunya kesuksesan kita, tetapi kita meyakini bahwa ini semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amsilatul akhdi bil asbab, contoh-contoh melakukan usaha-usaha atau sebab-sebab. Awalan, az-zawajus syar'i. Yang pertama, menikah yang sesuai dengan hukum syar'i. Lil husuli ala nasli salihi, untuk menghasilkan, untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Jadi contoh dalam melakukan usaha itu, kalau kita ingin punya keturunan soleh, maka sebabnya adalah, yang kita lakukan adalah az-zawajus syar'i. Zawaj syar'i, menikah yang sesuai dengan hukum syar'i. As-sa'yu fi talabi rizki. As-sani, yang kedua adalah as-sa'yu, berusaha, bekerja keras, berusaha optimal, fi talabi rizki, dalam mencari rizki. Jadi kita ingin rizki yang banyak, maka kita harus melakukan usaha. Yahrumu 'alal muslimi tarkul akhdi bil asbab. Haram bagi seorang muslim tarkul akhdi bil asbab, meninggalkan usaha. Jadi seorang muslim tidak boleh berpangku tangan, Kenapa? Karena langit tidak akan menurunkan emas, Karena kesuksesan tidak tiba-tiba, semua ada proses. Maka kita
diingatkan bagi seorang muslim ya haram berpangku tangan, tidak melakukan kerja-kerja, ya, tidak melakukan usaha-usaha. Bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal asbab al-masyru'ata hiya minal qadari. Perhatikan, kita ingin memahami takdir secara utuh. Bayyana Rasulu, telah menjelaskan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annal asbab al-masyru'ata, sesungguhnya sebab-sebab yang disyariatkan, hiya minal qadar, itu adalah bagian dari takdir. Jadi kita mengimani utuh, ya, sebab-sebab yang Allah hamparkan di muka bumi ini, ya, itu bagian dari skenario Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. An Abi Khizamah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Khizamah, dia berkata, telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita adwiyatan natadawa biha. Nah, ini bagus sekali isi pertanyaannya, sangat berbobot. Ara'aita, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, adwiyatan natadawa biha, di sana ada obat-obatan, natadawa biha, kami berobat dengannya. Jadi pertanyaannya indah, ya. Berobat dengan obat-obatan yang ada. Waruqa nastarqi biha, waruqa dan ruqyah. Ya, ruqyah itu jama dari ruqyah. Ruqyah atau doa-doa dari Quran dan hadis yang masyru'ah, ya, yang disyariatkan. Nastarqi biha, kami minta ruqyah dengannya. Ya, kami meruqyah dengannya. Bagaimana? Kita tahu ruqyah terbagi dua, ada yang masyru' yang disyariatkan yaitu dari Quran dan Sunnah, dan ada juga yang mamnu, yang dilarang, yaitu ruqyah yang meminta kepada Allah, juga minta kepada selain Allah, yang mengandung kemusyrikan, menyekutukan Allah. Watuqa nattaqiha, di sana ada ketakwaan, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nattaqiha, kami bertakwa dengannya. Nah, pertanyaannya, hal taruddu min qadarillahi syai'an, apakah itu semua obat-obatan kami berobat dengannya, ruqyah yang kami minta ruqyah dan meruqyah dengannya, ketakwaan yang kami bertakwa dengannya, apakah hal taruddu min qadarillahi syai'an, apakah akan menolak sesuatu dari takdir Allah? Ya, yang sakit jadi sembuh, yang kesurupan, yang kena santet, sihir jadi sembuh, ya, dimudahkan urusannya dengan ketakwaan. Apakah itu semua obat-obatan, ruqyah dan ketakwaan itu bisa menolak sesuatu dari takdir Allah? Qal, maka Rasulullah SAW menjawab, hiya min qadarillah. Itu semua, dia itu, ya, obat-obatan, ruqyah, ketakwaan, itu adalah termasuk bagian dari takdir Allah. Jadi, ya, Allah hamparkan obat-obatan, Allah jelaskan, Rasulullah SAW contohkan ruqyah itu semua, dan ketakwaan, ya, itu semua adalah sarana yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita ambil, ya, sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal iltifatu ilal asbab wa i'tibaruha mu'athiratan fil musabbabat syirkun fit tauhid. Hadza muhim jiddan. Perhatikan, ini perlu konsentrasi. Fal iltifatu ilal asbab, menoleh kepada sebab-sebab, kepada usaha-usaha, wa'tibaruha, dan mengkategorikannya, mu'athiratan fil musabbabat, yang memberi pengaruh pada hasil, syirkun fit tauhid, adalah menyekutukan Allah fit tauhid, dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iltifat ilal asbab, ya, kalau kita meyakini bahwa dengan sebab itulah yang memberi pengaruh, ya. Contoh, kita sakit, datang ke dokter, datang ke kiai, ke ustadz, kemudian diobati, diruqyah. Nah, pengobatan dokter, ruqyah juga sama, ya. Kalau kita meyakini karena berobat ke sana kita sembuh, ya, dengan berobat ke sana, dokter itulah yang menyembuhkan, ustadz itu yang menyembuhkan, nah, itu adalah termasuk syirik dalam tauhid, menyekutukan Allah. Kenapa? Karena siapa sebenarnya yang
menyembuhkan. Asy-syafi huwallah, yang menyembuhkan adalah Allah. Maka ucapannya harus kita jaga, ya, ungkapannya harus kita jaga, dibarengi dengan keyakinan yang benar. Alhamdulillah saya sembuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allah telah menyembuhkanku. Kemudian sebabiahnya itu berobat ke dokter, ya, dibacakan ruqyah dan seterusnya. Jadi betul-betul asy-syafi huwallah, kita meyakini hanya Allah yang menyembuhkan. Begitu juga hal-hal lainnya, ya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kaum jahiliyah dulu, ya, ketika mereka meyakini bahwa bintanglah yang menyebabkan turunnya hujan, ya, mutirna binau ikada, ya. Orang jahiliyah sering mengatakan begitu, ya, kita diturunkan hujan karena munculnya bintang tertentu. Kata Nabi tidak boleh gitu, ya. Tetapi kita katakan dengan keutamaan dari Allah, bifadlillah, ya, wa rahmatihi, dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya, Allah menurunkan hujan kepada kita, ya, fi syahri kada, di bulan anu dan seterusnya. Jadi kita mengaitkan, ya, sebab itu hanya Allah semata yang mengizinkan. Jadi sandarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, pahami dengan benar, syirik di sini bukan syirik yang langsung keluar dari Islam, tapi syirkun asghar. Termasuknya syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, seperti riya, ya. Itu syirkun asghar. Wa mahwul asbab an takuna asbaban naqsun fil aqli. Dan mahwul asbab, meniadakan usaha, tidak percaya kepada usaha, ya, kepada ikhtiar. Antakuna asbaban, untuk dijadikan sebab-sebab untuk kesuksesan. Naqsun fil aqli, hukumnya adalah naqsun fil aqli, kurang akal. Ya, ada seseorang, saya ingin naik kelas, tapi tidak mau menghafal Quran, tidak mau belajar, tidak mau menyetor pelajaran, mengerjakan tugas-tugas, ya, tes-tes pemahaman tidak dilaksanakan. Nah, itu namanya meniadakan sebab untuk sukses. Itu artinya naqsun fil aqli, kurang akal, majnun, ya. Astagfirullahaladzim. Maka orang beriman itu, ya, yakin dengan ada usaha dulu yang harus kita lakukan, ya, untuk menuju kesuksesan. Wal i'rad anil asbab al-ma'muri biha qadhun fis syar'i. Perhatikan yang ketiga, wal i'radu, dan berpaling, anil asbabil ma'muri biha, dari sebab-sebab yang diperintahkan dengannya, hukumnya adalah qadhun fis syar'i, cacat, ya, tidak sah menurut timbangan syar'i. Wal i'rad anil asbab al ma'muri biha, berpaling dari sebab-sebab yang diperintahkan. Contoh, kita diperintahkan sholat, ya. Sebab sahnya sholat itu adalah berwudu, maka Rasulullah SAW mengajarkan kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita berwudu, ya. Maka sebab sahnya sholat itu jika kita berwudu. Ada seorang yang mengatakan, saya tidak akan berwudu, tapi saya mau sholat itu, tapi tidak mau berwudu. Wal i'rad anil asbab al ma'muri biha, berpaling dari sebab yang diperintahkan, tidak mau melaksanakan sebab yang diperintahkan. Contohnya tadi, dia mau sholat tapi tidak mau wudu, qadhun fi syar'i, ya, maka cacat, ya, tidak sah. Amalan yang diperintahkan tadi, sholatnya tidak sah dalam timbangan syar'i.